بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. Apabila Musa memberi minum kaumnya dari sebongkah batu, maka air yang keluar dari tangan Rasulullah mempunyai makna lebih daripada sebongkah batu. Apabila Isa dapat menyembuhkan orang yang buta dengan doanya, maka berapa banyak orang sembuh dengan usapan tangan Rasulullah. Ikhwati fillah, ketika Nabi Musa bersama kaumnya dalam perjalanan menuju Al-Quds, mereka kehausan. Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Anidrib bi'asakal hajar. Sehingga keluarlah 12 mata air dari batu tersebut. Dan beliau berikan air tersebut kepada kaumnya. Rasulullah Muhammad diberikan mukjizat yang serupa dengan mukjizat Nabi Musa, dan bahkan lebih menakjubkan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya di Hudaybiyah, di tangan beliau hanya ada air cukup untuk wudu, sedangkan para sahabatnya kebingungan mencari air. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ada apa kalian?" "Ya Rasulullah, tidak ada air untuk wudu, juga untuk minum, kecuali apa yang ada pada tangan Anda." Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam tempat air tersebut, hingga terlihat air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah bagaikan mata air. Para sahabatnya meminumnya dan berwudu darinya. Ketika itu jumlah mereka 1.500 orang. Seandainya jumlah mereka 100.000 pun, semuanya akan kebagian. Itulah Rasulullah, Rasul yang paling banyak mukjizatnya. Ma a'tallahu nabiyyan mu'jizatan illa wa a'ta Muhammadan mithlaha aw a'dama minha. Allah tidak memberikan mukjizat kepada seorang nabi pun, kecuali Dia memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang serupa atau bahkan lebih darinya. Semuanya merindukan beliau, bahkan sebatang pohon kurma merindukannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa setiap kali beliau khutbah, beliau berpegangan pada sebatang pohon kurma tersebut. Tapi ketika mulai dibuatkan mimbar, Rasulullah tidak lagi berpegangan pada sebatang pohon kurma tersebut. Apa yang terjadi, wahai saudara-saudaraku? Batang kurma itu pun menangis. Mulanya pelan, kemudian bertambah keras, dan semakin keras tangisannya, hingga didengar oleh jamaah yang memenuhi masjid. Rasul pun turun dari mimbarnya, lalu mendekap batang kurma tersebut, layaknya seorang ibu yang sedang menyayangi bayinya. Perlahan, batang kurma tersebut berhenti dari tangisannya, layaknya bayi yang perlahan-lahan berhenti menangis, hingga tidak lagi terdengar suara tangisannya. Rasulullah mengatakan, "Kalau seandainya aku tidak mendekapnya, maka ia akan terus menangis hingga hari kiamat." Saudara-saudaraku, sebatang pohon kurma yang tidak ada akal dan ruhnya rindu akan dekapan tangan Rasulullah. Sebatang pohon kurma yang tidak pernah menangis sebelumnya, menangis dengan kerasnya bagaikan bayi yang merindukan belayang ibunya. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin kita yang mengaku sebagai umatnya tidak pernah merindukannya? Bagaimana mungkin kita yang mengharapkan syafaatnya tidak pernah merindukannya?
Dan bagaimana mungkin kita yang merindukannya tapi melalaikan syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah ajaranku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan mentaati syariatnya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, berlaku dan bertindak sesuai dengan syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita tidak merindukan Rasulullah, sedangkan beliau adalah Nabi yang dapat memberikan syafaatul uzma, syafaat yang menyeluruh bagi umatnya dan umat-umat yang lainnya. Ketika manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, mereka berkata, wahai Nabi Allah Adam, engkaulah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan inayahnya. Malaikat pun bersujud, bersimpuh menghormatimu. Maka mintakan syafaat kepada Allah bagi kami. Nabi Adam berkata, saya bukan orangnya. Artinya, saya bukan orang yang dapat memberikan syafaat ini. Mintalah kalian kepada Nabi Nuh. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan kata-kata yang sama, saya bukan orangnya. Mintalah kalian kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Mereka kemudian menghadap Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah kemudian bersujud sampai dikatakan kepada beliau, bangunlah, mintalah agar kamu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Niscaya kamu akan mendapatkannya. Memohonlah, pasti permohonanmu akan dikabulkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang merindukan Rasulullah hingga kelak kita dikumpulkan dengan beliau, orang yang